siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Romauli Fidelia Panggabean di acara News Flash UBSI TV. Pemirsa, berita pertama siang ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK secara resmi mempublikasikan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL menjadi tersangka dugaan eksploitasi dalam jabatan. KPK juga menangkap Syahrul bersama dua anak buahnya karena menerima penyuapan. Mengenai dua anak buah Syahrul tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Sekjen Kementan Kasdi Subagiono KS dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta MH menjadi tersangka dari kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan KPK lebih dulu mendapat laporan terkait prediksi di Kementan. Laporan itu kemudian diusut dan ditetapkan Eksidik setelah dipastikan memiliki dua alat bukti yang layak. Diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka 1 SYL Menteri SYL 2019-2024. Ujar Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Rabu 11 Oktober 2023. Pemutusan tersangka ini sesuai dengan keterangan dari KPK beberapa bulan lalu yang mengatakan sedang memeriksa 3 klaster tersangka korupsi di Kementan. Walaupun menentukan 3 orang menjadi tersangka, KPK baru membekuk Kasdi Subagiono. Sekjen Kementan tersebut dibekuk sesudah melewati pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam di Gedung Merah Putih. Berdasarkan jadwal, penyidik tadinya pun memeriksa Syahrul dan Hatta pada hari itu, tapi keduanya meminta penyelidikan ditunda karena alasan ingin menjenguk orang tua di kampung halaman. Dilansir dari serambinews.com, Presiden Joko Widodo memberi tanda bakal ada perombakan atau reshuffle di kabinetnya dalam minggu ini. Hal itu terlihat saat ia merespon pertanyaan wartawan mengenai peluang reshuffle kabinet. Mungkin minggu ini, ujar Jokowi singkat pada Selasa 24 Oktober 2023. Presiden hanya memaparkan reshuffle ini untuk mengisi kekosongan pimpinan di Kementerian Pertanian usai Syahrul Yassin Limpo terkena kasus korupsi dan mengundurkan diri. Pos Menteri Pertanian, ujar Jokowi. Saat ini Menteri Pertanian diisi oleh pelaksana tugas PIT yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Berita kedua diambil dari detik.com. Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta menetapkan penambahan 23 ruang terbuka hijau RTH baru sampai akhir 2023. Juru bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta, Anur Spitawati mengatakan hal ini dalam rangka mengatasi masalah polusi sekaligus mengubah udara di Jakarta. Pemprov menyiapkan rencana pembangunan ruang terbuka hijau RTH berupa taman baru pada tahun 2023 sebanyak 23 lokasi pada Jumat 20 Oktober 2023 malam. Bertepatan dengan itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penghijauan dengan menggalakkan penanaman pohon di ruang terbuka yang tersedia. Sejak Oktober 2022 hingga September 2023 telah ditanam sebanyak 236.552 pohon dan 5.856.210 tanaman di seluruh wilayah Jakarta tutur Ani. Beliau berharap langkah-langkah yang telah dilakukan ini dapat menekan polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Kemudian dilansir dari detik.com, juru bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta Anur Spitawati mengatakan 125 unit alat penyemprot air tersebut terpasang pada 108 gedung tinggi milik swasta maupun pemerintah daerah. Rincian jumlah gedung yang telah terpasang yaitu pada Balai Kota DKI Jakarta terpasang sebanyak 2 unit, Jakarta Pusat ada 17 gedung dengan total 17 unit terpasang, dan Jakarta Utara ada 6 gedung dengan 7 unit terpasang, ujar Ani pada keterangannya pada Jumat 29 September 2023. Selain itu, terdapat 47 unit water mist generator yang sudah dipasang di 32 gedung di Jakarta Barat, sedangkan di Jakarta Selatan terdapat 46 unit yang digunakan pada 46 gedung. Terakhir di Jakarta Timur ada 6 gedung dengan total 6 unit terpasang, terang Ani. Terdapat 28 unit water mist sedang berproses dan segera digunakan untuk memperkuat usaha memperbaiki kualitas udara, ujar Ani mengakhiri. Gedung swasta yang sudah terpasang water mist tercatat sebanyak 79 gedung, ujar jubir Satgas PPU Pemprov DKI Jakarta dalam keterangan tertulis pada Jumat 22 September 2023. Baiklah pemirsa, demikian News Flash siang hari ini. Kami akan kembali dalam 3 jam mendatang. Saya Romauli Fidelia Panggabean, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.